Oke, ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah GDDK pada topik kelima tentang gizi pada bayi, yaitu pada anak usia 0 sampai 12 bulan. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah tumbuh kembang bayi, yang kedua kebutuhan gizi bayi, lalu pemberian makan bayi dan anak atau disingkat PMBA, dan yang terakhir adalah pemantauan tumbuh kembang bayi. Ya, jadi menurut Kementerian Kesehatan, anak yang sehat itu yang seperti apa? Yang pertama dia tumbuh dengan baik. Maksudnya adalah bisa dilihat dari penambahan tinggi badan dan berat badan anak setiap bulan. Tapi ternyata anak yang sehat itu bukan hanya dilihat dari pertambahan berat badan dan tinggi badannya, tetapi juga dilihat apakah anak itu sering sakit, seperti itu. Nah, anak yang sehat tidak sering sakit itu matanya cerah, dia juga aktif, juga jarang sakit. Jadi, dua faktor ini sebenarnya saling berhubungan. Jadi, anak yang tumbuh dengan baik itu pasti atau akan lebih rendah resikonya untuk tidak sering sakit, dan anak yang tidak sering sakit itu biasanya juga tumbuh dengan baik. Nah, harapannya adalah ada perkembangan yang baik sesuai dengan usianya. Jadi, memang anak yang berkembang sesuai dengan usianya itu memiliki fungsi tubuh, kognitif, dan sosial yang dia memang sesuai dengan usianya. Nah, sehingga tiga ciri-ciri ini merupakan ciri-ciri yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak yang sehat. Nah, ternyata pemberian makan anak itu memang punya pengaruh di ketiga ciri tersebut gitu. Yang pertama, anak yang makannya baik itu otomatis dia akan tumbuh dengan baik seperti itu. Lalu kalau pemberian makannya baik itu juga karena pemenuhan zat gizinya baik, zat-zat mikronutriennya juga baik sehingga imunitasnya juga terbangun dengan baik. Nah, kalau dia tumbuh dengan baik dan tidak sering sakit dan mendapatkan stimulasi yang baik, dari pola makannya, dari cara pemberian makan anaknya juga baik, maka dia bisa berkembang dengan baik, seperti itu. Jadi memang pemberian makan anak itu berpengaruh di semua aspek yang ditampilkan di sini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang beda pertumbuhan dan perkembangan. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 yang memberikan definisi perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler. Berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Jadi cukup jelas ya. Contoh pertumbuhan itu misalnya adalah pertambahan berat badan atau bertambahnya satuan panjang, misalnya panjang badan, tinggi badan, atau misalnya lingkar kepala, lingkar lengan atas, seperti itu. Jadi kalau pertumbuhan itu lebih ke bertambahnya ukuran tubuh, kalau perkembangan itu adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar. Nah, gerak kasar ini contohnya adalah bayi yang dulunya tidak bisa berjalan, dia mulai bisa merangkak, lalu setelah itu bisa berdiri dengan tegak dan berjalan. Nah, kalau gerak halus itu contohnya adalah menjimpit, menulis, dan lain-lain. Bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, cukup jelas ya. Nah, jadi memang pertumbuhan dan perkembangan itu adalah dua hal yang berbeda, di mana pertumbuhan itu fokusnya adalah pertambahan ukuran fisiknya, sehingga namun kalau perkembangan itu adalah tentang fungsi tubuh anak tersebut. Nah, pertumbuhan anak yang pertama dia ukuran antropometri anak harus bertambah sesuai dengan usianya. Jadi memang harapannya sepanjang anak bertambah usia maka ukuran antropometrinya juga bertambah. Nah, ini di gambar bisa dilihat bahwa di sini ada pertambahan tinggi badan dari yang bayi mungkin tingginya tidak sampai 100 cm lalu dia bertambah tinggi sampai usia 4 sampai 5 tahun nanti sudah lebih dari 100 cm tinggi badannya.
Kemenkes menggunakan rujukan WHO Grow Chart standar sebagai dasar kategorisasi status gizi anak pada PMK nomor 2 tahun 2020. Jadi untuk pertumbuhan anak, untuk mengkategorisasikan hasil pengukuran tersebut ke status gizi anak, Kemenkes menggunakan rujukannya adalah WHO Grow Chart yang dituangkan dalam PMK nomor 2 tahun 2020, di mana di sana ada beberapa indeks seperti itu ya, ada berat badan per umur, tinggi badan per umur, lalu IMT per U, panjang badan, berat badan per panjang badan, seperti itu. Nah, beberapa ukuran antropometri anak itu tidak terbatas pada berat badan dan tinggi badan, tapi juga ada lingkar lengan atas dan juga lingkar kepala, dan mungkin juga ada ukuran-ukuran yang lain. Nah, ini adalah tahap perkembangan anak, mungkin ini wawasan saja, jadi memang bertambahnya usia anak itu berarti kemampuannya atau fungsi tubuhnya itu semakin kompleks yang bisa dilakukan. Misalnya ketika umur 3 bulan, itu yang diminta hanya bisa bereaksi atau terkejut terhadap suara keras, lalu dia menengok ke kanan dan ke kiri, menatap wajah misalnya. Nah, kalau sudah 6 bulan itu diharapkan bisa mengangkat kepala, bisa berbalik, terlungkup ke telentang, jadinya bisa melakukan itu sendiri tanpa bantuan, lalu menggenggam pensil dan meraih benda yang ada dalam jangkauannya. Nah, nanti semakin besar, semakin banyak yang bisa dilakukan anak. Misalnya dari motorik kasarnya mulai bisa berjalan ketika usia 12 bulan, lalu bisa mengangkat badannya ke posisi berdiri, lalu dia mulai bisa menyebut 2-3 suku kata misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini umur 12-18 bulan dan 18-24 bulan. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan gizi bayi. Nah, pemenuhan gizi pada bayi sangat penting untuk pertumbuhan, memelihara kesehatan atau imunitas, serta perkembangan intelektual dan emosional. Nah, jadi pemenuhan gizi itu bukan hanya tentang pertumbuhan gitu ya, tapi juga tentang memelihara kesehatan seperti yang kita pelajari di slide awal tadi, bahwa memang anak yang sehat itu juga yang jarang sakit seperti itu. Serta perkembangan intelektual dan emosional. Jadi perkembangan yang terkait dengan kemampuan bersosialisasi dan lain-lain itu juga merupakan perkembangan yang penting dan terkait dengan asupan gizi anak. Bayi berada pada fase aktif yang membutuhkan banyak energi untuk aktivitas, sehingga jelas memang di fase ini itu bayi sangat membutuhkan kecukupan asupan gizi gitu ya, karena dia butuh banyak energi untuk bergerak dan lain-lain. Pemberian makan pada bayi bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga membentuk pola makan yang baik yang akan dibawa anak hingga anak dewasa. Jadi, apa yang dikenalkan ibu ketika masa awal perkembangan bayi, misalnya ketika anak itu mulai makan, seperti itu bukan hanya tentang pemenuhan gizinya, tapi juga tentang pengenalan pola makan yang baik yang nanti akan anak bawa sampai anak itu dewasa. Misalnya, ketika anak dari kecil dikenalkan makan sayur dan buah, maka ketika dewasa dia akan lebih mudah menerima makanan sayur dan buah, seperti itu. Nah, ini adalah 4 standar emas makanan bayi yang direkomendasikan oleh WHO. Kemarin kita sudah belajar tentang 1 dan 2, tentang IMD dan ASI eksklusif. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yang ketiga dan keempat, yaitu makanan pendamping ASI, MPASI, berikan saat bayi sudah masuk usia 6 bulan, lalu lanjutkan menyusui sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih, atau menyusui minimal 2 tahun. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, nah kita masuk ke prinsip-prinsip tata laksana gizi pada bayi. Jadi memang kebutuhan energi bayi itu ditentukan berdasarkan berat badan anak. Beberapa sumber juga menyebutkan kebutuhan gizi bayi itu ditentukan berapa kilokalori per berat badan bayi. Per setiap berat badan, maaf. Jadi berapa kilokalori per kilogram berat badan yang nanti akan dikalikan dengan berat badan bayi. Nah, bayi usia 0-6 bulan kebutuhannya dapat dicukupi dari ASI saja dengan menyusu efektif minimal 8 kali sehari atau lebih sesuai permintaan bayi. Jadi,
minimal bayi menyusu dalam sehari itu adalah 8 kali dan bisa lebih sesuai dengan permintaan bayi dan tidak harus diberikan jam gitu ya. Jadi, misalnya bayi meminta menyusu baru setengah jam kok minta menyusu lagi, ya berikan saja sesuai permintaan bayi, seperti itu. Kebutuhan energi bayi lebih tinggi daripada usia yang lain. Nah, ini karena terkait pertumbuhan, fase pertumbuhan bayi yang tumbuh cepat seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah kebutuhan energi bayi dihitung dengan persamaan dari International of Medicine, IOM, di tahun 2002 itu adalah 89 dikali berat badan bayi dalam kilogram dikurangi 100, lalu ditambah 175 kilokalori. Nah, ini adalah kebutuhan gizi sepanjang usia, tapi kita akan fokus pada kebutuhan gizi bayi sampai usia 12 bulan. Nah, di sini disebutkan bahwa pada usia 6 sampai 9 bulan itu kebutuhannya adalah 600 kilokalori atau sekitar 120 kilokalori per kilogram berat badan, seperti itu. Nah, ini berlaku sampai bayi itu usianya 12 bulan gitu ya. Jadi dengan berat badan yang bertambah, maka dengan satuan ini nanti kalau semakin besar bayi maka energinya itu semakin besar kebutuhannya. Nah, bisa dilihat di sini jika pada usia kurang dari 6 bulan itu 100% dipenuhi dari ASI energinya. Nah, kalau sudah mulai 6 bulan ke atas itu dipenuhinya sampai usia 12 bulan itu hanya 60-70% seperti itu, dan jumlahnya akan semakin kecil ketika anak itu beranjak dewasa. Jadi memang di usia mulai dari 6 bulan itu ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi bayi. Nah, yang menarik adalah meskipun bayi memiliki kebutuhan misalnya yang 6-9 bulan itu sekitar 600 kilokalori, namun yang perlu dipenuhi dari MPASI hanya 200 kilokalori. Karena apa? Karena sebagiannya sudah dipenuhi dari ASI. Nah, hal yang sama juga berlaku pada usia 9-12 bulan, di mana memang kebutuhannya itu sampai 800 kilokalori, tapi karena masih ada asupan dari ASI sehingga yang dipenuhi dari MPASI hanya 300 kilokalori. Nah, yang di bawah ini lemak yang ada di ASI itu memenuhi sekitar 50% dari kebutuhan energi bayi, dan kalau usianya sudah lebih dari 6 bulan sampai sekitar 24 bulan maka persen pemenuhan energi dari lemak itu adalah sekitar 30-45%. Nah, ini adalah protein. Nah, ini ada berbagai sumber gitu ya. Penelitian ini mereview tentang hasil-hasil penelitian WHO tentang kebutuhan atau pemenuhan protein dari berbagai golongan usia. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang sampai kurang dari 12 bulan itu berkisar antara 1,3 sampai 2,5 tergantung usianya. Nah, ada sumber yang lain yang menyebutkan FAO atau WHO tahun 2005 menyebutkan bahwa bayi usia 0 sampai 6 bulan jumlah protein yang dibutuhkan sama dengan jumlah ASI yang terdapat dalam ASI, yaitu 9,1 gram per hari atau sekitar 1,52 gram per kilogram berat badan per hari, seperti itu. Jadi memang ketika usia 0 sampai 6 bulan itu yang dijadikan rujukan adalah protein yang ada dalam ASI, seperti itu. Kalau misalnya dikonversi dalam gram adalah totalnya dalam sehari 9,1 gram, atau misalnya dikonversi per kilogram berat badan maka sekitar 1,52 gram per kilogram berat badan. Nah, jika kita melihat dari AKG tahun 2019 itu usia 0 sampai 5 bulan itu kecukupannya 9 gram per hari, atau jika estimasi beratnya adalah 6 gram dikonversi menjadi 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Untuk usia 6 sampai 11 bulan itu sekitar 15 gram per hari, atau jika dikonversi untuk berat bayi 9 kilo itu adalah 1,66 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, ini merupakan hasil dari proceeding Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2018. Bisa dilihat bayi 0 sampai
11 bulan itu proporsinya seperti ini. Protein sekitar 5%, lemak 55%, dan karbohidrat 40%. Seperti itu. Oke, kita masuk di kebutuhan zat gizi makro. Yang pertama adalah karbohidrat. Jadi sama prinsipnya seperti protein. Sebenarnya usia 0 sampai 6 bulan itu dipenuhinya dari ASI gitu. Nah, kira-kira pemenuhan dari ASI itu sekitar 40 sampai 45% dari karbohidrat untuk pemenuhan TEE atau total energinya. Nah, kalau sudah menginjak usia 6 bulan sampai sekitar 12 bulan, maka karbohidrat disarankan untuk memenuhi kebutuhan energi sebesar 45 sampai 55%. Nah, untuk lemak ini tadi sudah sedikit dibahas ya, bahwa di masa ASI eksklusif itu lemak menyumbang sekitar 50% dari total energi. Nah, ketika anak sudah di usia di atas 6 bulan, maka proporsi lemak yang disarankan adalah 30 sampai 45% dengan minimal 30%, seperti itu. Nah, kita masuk ke prinsip pemberian MPASI. Kalau tadi adalah perhitungannya, nah sekarang ini adalah prinsip-prinsip pemberian MPASI. Walaupun memang ketika sudah masuk masa MPASI itu perhitungan porsinya tidak menggunakan BMP gitu ya. Jadi nanti akan kita berikan contoh estimasi porsinya untuk anak usia 6 sampai 12 bulan gitu. Nah, kita masuk dulu ke prinsip pemberian MPASI. Jadi prinsip pemberian MPASI itu ada dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris itu disingkat menjadi AFATFA atau age, frequency, amount, texture, variation, active and responsive feeding, dan hygiene. Jadi huruf-huruf awalnya itu diambil sehingga disingkat menjadi AFATFA. Nah, untuk yang dalam bahasa Indonesia itu disingkatnya menjadi Ufrejutek Fares bersih, atau yang U itu dari usia, Fre dari frekuensi, Ju dari jumlah, Tek itu dari tekstur, F atau V itu dari variasi, A itu aktif, Res itu responsif, dan bersih itu dari kebersihan. Nah, ini nanti akan kita bahas satu per satu. Nah, mengapa pemberian MPASI harus tepat 6 bulan? Nah, ini bisa kita lihat bahwa karena mulai usia 6 bulan, ASI sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan energi bayi. Nah, ini bisa kita lihat dari penelitiannya Abesu and Geleta 2016 bahwa memang di usia 6 bulan itu ASI saja sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi bayi. Semakin terlambat pemberian MPASI, semakin besar resiko malnutrisi. Jadi memang ketika misalnya kita tunda pemberiannya sampai usia 9 bulan, nah itu kita lihat bahwa gap yang belum terpenuhi dari ASI itu semakin besar. Nah, sehingga resiko malnutrisinya juga semakin besar. Nah, ini panduan cara penyajian, tekstur, dan frekuensi makan untuk bayi dan anak di situasi normal dan bencana dari UNICEF. Rekomendasinya adalah usia 6 sampai 9 bulan itu besarannya atau banyaknya hanya 2 sampai 3 sendok makan bertahap hingga 125 ml. Nah, ini kalau kita pakai mangkok yang kecil, yang mangkok makan bayi yang lebih kecil sih sebenarnya ukurannya daripada yang biasa kita lihat seperti itu. Nah, itu sekitar 3/4-nya gitu atau setengahnya gitu, tergantung ukuran mangkoknya. Nah, untuk frekuensi makannya adalah 2 sampai 3 kali makan dan 1 sampai 2 kali selingan. Jadi memang ketika pengenalan awal itu boleh hanya 2 kali makan gitu sambil melihat respon bayi. Nah, untuk usia 9 sampai 12 bulan itu banyaknya adalah sekitar 125 ml bertahap hingga 200 ml. Nah, itu nanti 3 sampai 4 kali makan dan 1 sampai 2 kali selingan. Jadi tergantung kemampuan bayi juga dan bertahap gitu pertambahannya. Semakin banyak ya dibandingkan dengan yang usia 6 sampai 9 bulan. Nah, kalau sudah 12 bulan sampai 2 tahun, nah itu sudah bertahap lagi, meningkat lagi dari 200 ml bertahap hingga 250 ml plus gitu. Jadi bisa jadi lebih dari itu jika memang anaknya mampu makan sebanyak itu gitu. Nah, berapa kali makan dalam sehari? 3 sampai 4 kali makan dan 1 sampai 2 kali selingan.
Nah, yang di bawah ini bisa dilihat teksturnya. Jadi memang tekstur per usia itu berbeda. Misalnya 6-9 bulan itu adalah disaring, jadi menggunakan saringan biasa, tidak perlu di blender karena dengan di blender biasanya terlalu halus dan menyebabkan bayi tidak terbiasa mengunyah seperti itu. Nah, jadi pakai saringan biasa nanti dari nasi gitu ya yang disaring dan dari bahan makanan lain. Lalu kalau sudah masuk 9 bulan itu sudah bisa dicincang. Jadi dengan pisau dicincang dan dicacah kecil sesuai dengan kemampuan bayi. Sehalus apa cincangannya, nah itu tergantung respon bayi. Nah, semakin dia besar, nah itu sudah bisa tekstur yang sama dengan orang dewasa, yaitu tekstur makanan yang diiris-iris. Kembali lagi, itu memperhatikan respon bayi. Kalau misalnya bayi dengan potongan yang besar masih belum bisa menerima, maka turunkan sedikit teksturnya dengan perlahan-lahan dinaikkan sesuai dengan usianya. Nah, baik kita lanjut ke prinsip yang selanjutnya adalah 4 jenis bahan makanan. Jadi 4 jenis bahan makanan ini yang pertama adalah sumber karbohidrat, yang kedua adalah protein hewani, yang ketiga protein nabati, dan yang keempat adalah sayur dan buah. Nah, 4 jenis bahan makanan yang dimaksud di sini adalah dalam satu kali makan, bukan dalam satu hari. Jadi, dalam porsi MPASI, sekali makannya itu harus ada sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah. Jadi, kita bisa lihat di sini bahwa susu itu merupakan salah satu sumber protein hewani. Tidak harus bentuk susu secara tersendiri. Jadi, dia bisa digantikan oleh sumber protein yang lain. Oke, lalu yang kedua, tentang sumber karbohidrat itu juga tidak harus nasi, bisa diganti sumber karbohidrat yang lain, misalnya jagung, ubi, tepung, kentang, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk sayur dan buah ini masuk dalam satu kategori sehingga boleh saling menggantikan seperti itu. Ingat bahwa dalam pemberian makan anak itu sedikit berbeda dengan dewasa gitu ya, sehingga proporsi 4 jenis bahan makanan ini harus seimbang seperti itu. Kelebihan atau terlalu dominan pada satu jenis bahan makanan bisa menyebabkan anak gangguan pencernaan. Salah satunya diwujudkan dengan sembelit seperti itu. Nah, ini adalah tentang pergeseran pedoman gizi. Jadi kalau dulu kita mengenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna, nah itu tahun 1995 itu sudah dirubah seperti itu ya, sudah berubah ke pedoman terbaru yang mana disebut dengan gizi seimbang. Jadi memang prinsip yang kita ikuti sekarang itu bukan lagi susu sebagai penyempurna, tapi susu itu merupakan salah satu golongan sumber protein hewani. Nah, kita bisa lihat pedoman terbaru itu ada proporsinya. Jadi misalnya makanan pokok itu sekitar 35%, sayur buah sekitar 25%, kacang-kacangan 10%, dan protein hewani 30%. Jadi memang proporsi protein hewani cukup besar ya di sini seperti itu. Nah, jadi kalau kita masih merasa bahwa kalau tidak ada susu tidak lengkap, berarti kita sebenarnya pola pikirnya belum bergeser dari 4 sehat 5 sempurna ke pedoman gizi seimbang. Nah, pedoman gizi seimbang ini bukan hanya pada kondisi normal, tapi ternyata pada kondisi bencana pun ini juga bisa diterapkan seperti itu. Nah, ini adalah perkiraan ya. Jadi ini adalah bukan rumus pasti, tapi ini hanya perkiraan porsi yang bisa diterapkan pada MPASI. Nah, ini saya ambil dari buku dari fasilitator MPASI UNICEF Kemenkes di Klaten seperti itu. Beliau menerbitkan buku dan ini adalah perkiraannya seperti itu dan gambar-gambarnya. Jadi untuk anak usia 6 bulan itu sumber karbohidratnya hanya sekitar 1,5 SDM sendok makan seperti itu. Protein nabatinya hanya sekitar 2 ruas jari, protein hewaninya setengah kuning telur, atau ada juga yang menyatakan 1/4 telur seperti itu. Lalu untuk sayur
itu hanya 1 SDM, seperti itu sendok makan. Dan bisa dilihat bahwa semakin besar usia anak itu porsinya semakin banyak. Dan ini adalah porsi 1 kali makan, seperti itu, bukan porsi 1 hari. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya, itu adalah perkiraan porsinya, kira-kira kalau diwujudkan dalam bentuk bahan makanan itu seperti itu. Jadi, semakin besar usianya semakin banyak gitu ya porsinya. Nah, ini adalah MPASI yang direkomendasikan oleh WHO. Jadi, karena kadang kita berpikir karena ASI itu adalah encer, maka MPASI yang diberikan itu dalam bentuk yang encer juga supaya tidak istilahnya tidak terlalu jauh perbedaannya antara ASI dengan MPASI. Tapi ternyata salah, ternyata yang diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan itu sudah bubur kental atau nasi saring kental seperti itu, sehingga ketika dia dibalik, sendoknya dibalik itu tidak langsung jatuh, dia butuh beberapa detik untuk jatuh. Nah, kalau misalnya makanan yang kita siapkan itu encer sekali, misalnya diangkat itu langsung menetes, nah berarti itu kurang pekat, masih belum pekat seperti itu. Nah, ini adalah contoh porsi dan tekstur MPASI usia 6-24 bulan. Jadi kalau tadi hanya porsinya, ini sudah sekaligus teksturnya gitu ya. Jadi yang 6 bulan itu adalah yang disaring, yang 6-9 bulan itu adalah yang saring tapi sudah saring kasar. Jadi biasanya bisa dicampur antara yang sudah disaring bawahnya dengan yang sisa di atasnya bisa dicampur. Nah, kalau 9-12 bulan itu sudah cincang gitu, mulai dari cincang halus sampai cincang kasar gitu, tergantung kemampuan bayi, tapi sudah bentuknya itu dicincang seperti itu. Nah, kalau yang sudah mulai 12 bulan itu sudah dalam bentuk makanan biasa seperti yang dimakan sehari-hari seperti itu. Nah, untuk yang 9-12 bulan itu bisa juga dengan nasi lembek seperti itu. Jadi bukan nasi saring lagi, tapi nasi yang agak lembek seperti itu. Nah, ini prinsip MPASI WHO. Jadi yang pertama lokal dan terjangkau. Jadi memang sebenarnya WHO sendiri itu tidak menerapkan bahan makanan untuk MPASI itu yang terlalu susah didapat gitu kan. Fenomena yang terjadi sekarang itu banyak sekali orang tua itu yang beli bahan MPASI itu yang impor misalnya, yang harganya mahal misalnya. Nah, sebenarnya WHO sendiri itu tidak merekomendasikan yang seperti itu gitu. Jadi WHO itu merekomendasikan justru bahan makanan yang lokal. Jadi misalnya ikan ya cari yang mudah ditemukan di sekitar kita. Misalnya kalau di Indonesia tuh yang gampang seperti bandeng, pindang, lalu nila, gurami, ya pakai saja itu gitu yang mudah ditemukan seperti itu. Lalu terjangkau mana bahan makanan yang memang mudah dibeli, murah seperti itu, sehingga pengeluaran rumah tangga itu ya tidak terlalu membengkak gara-gara MPASI. Jadi misalnya di situ yang murah telur ya bisa divariasikan, misalnya ikan bandeng dan telur misalnya. Lalu mudah disiapkan, jadi mudah disiapkan itu juga penting gitu. Jadi sebenarnya yang diminta itu adalah membuat MPASI itu dari menu keluarga sehari-hari yang nantinya akan diteksturkan sesuai usia bayi. Jadi sebenarnya tidak perlu memasak sendiri, misalnya mengukus atau apa, sehingga sebenarnya mudah gitu ya. Jadi ibu masak apa, sebelum diberikan gula garam silakan untuk diteksturkan seperti itu. Sebelum diberikan gula garam, maksud saya dipisahkan dulu untuk yang MPASI, nah nanti bisa diteksturkan sesuai usia bayi. Nah, yang untuk sudah 1 tahun ke atas, nanti silahkan kalau mau diberikan gula garam, sama seperti makanan keluarga sudah boleh, seperti itu. Nah, ini yang kadangkala menjadi isu karena memang di usia lebih dari 6 bulan itu masalah gizi yang sering muncul adalah anemia pada bayi, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah makanan MPASI homemade yang kita bikin itu bisa memenuhi kebutuhan zat besi bayi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya kebutuhan zat besi bayi itu usia 6-11 bulan itu hanya 11 mg per hari, di mana dalam
sehari ketika kita mengkombinasikan misalnya ada hati ayam, lalu ada bayam, ada kuning telur, nah itu otomatis sebenarnya sudah bisa memenuhi seperti itu. Kuncinya adalah variasi bahan makanan. Nah, jadi kunci pemenuhan gizi adalah frekuensi, jumlah, dan variasi bahan makanan. Jadi frekuensinya memang harus tepat, jumlahnya juga harus tepat, dan variasi bahan makanan seperti itu. Sehingga zat gizinya saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena tidak ada bahan makanan tunggal yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan zat gizi bayi. Jadi kalau ada yang masih beranggapan satu makanan itu bisa memenuhi semua zat gizi bayi, berarti itu adalah teori yang salah. Nah, jika anak menolak makan, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini mungkin tidak secara langsung terkait dengan mata kuliah gitu ya, tapi memang ini banyak sekali pertanyaan yang nanti muncul ketika teman-teman mungkin praktek gitu ya. Nah, misalnya kalau anak saya nggak mau makan, apa boleh diberikan susu misalnya? Kan susu vitaminnya komplit. Nah, jawabannya adalah boleh kalau mau diberikan susu, tidak ada masalah dengan memberikan susu. Tapi ingat bahwa susu itu bukan bukan satu-satunya bahan makanan yang bisa istilahnya dia diberikan susu terus bisa memenuhi seluruh kebutuhan gizi bayi. Ingat kembali bahwa memang susu itu boleh diberikan sebagai sumber protein hewani. Seperti itu tetap pendekatannya adalah memberikan makanan anak dengan gizi seimbang gitu. Nah, atau dikasih biskuit saja. Jadi memang ada beberapa ibu-ibu yang percaya bahwa kalau anak tidak mau makan maka diberikan biskuit karena di biskuit kadang ada iklannya itu mengandung vitamin mineral lengkap sehingga ibu berpikir itu bisa menggantikan makan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kembali yang harus dipenuhi adalah 4 jenis bahan makanan, maka biskuit tidak memenuhi syarat itu. Susu pun juga seperti itu. Lalu kalau fast food yang penting mau makan juga sama. Fast food itu pertama dia biasanya sayurnya sedikit seperti itu, tidak memenuhi kebutuhan sayur dan buah. Yang kedua, tidak ada juga protein dari nabati gitu. Kita ingat kalau fast food atau junk food itu utamanya biasanya dari hewani seperti itu dan karbohidrat. Jadi dia tidak memenuhi gizi seimbang. Lalu jangan lupa untuk fast food itu dia punya rasa yang tajam. Nah, anak-anak yang sudah terbiasa dengan rasa yang tajam biasanya akan lebih susah menerima rasa masakan atau rasa makanan yang dia relatif hambar. Misalnya sayur, nasi, yang tidak ada rasa yang mencolok seperti itu. Nah, sehingga memang beberapa anak itu sampai tidak doyan nasi. Sehingga hal-hal semacam ini harus dihindari. Nah, ini adalah kebutuhan kalsium. Jadi memang ada isu selain kekurangan Fe, itu juga isu tentang penggunaan susu sebagai pengganti makan gitu ya. Sedangkan susu itu sebenarnya dia sumber kalsium dan sumber kalsium pun itu bisa dipenuhi bukan hanya dari susu. Sehingga kita lihat bahwa di sini ada kebutuhan kalsiumnya. Kalau 6 sampai 11 bulan itu 270 mg per hari. Kalau 1 sampai 3 tahun itu 650 mg per hari. Nah, itu bisa dipenuhi dari berbagai sumber bahan makanan. Misalnya kita lihat di situ ada kuning telur itu cukup tinggi juga. Lalu sawi cukup tinggi juga, kacang merah juga cukup tinggi. Sehingga sebenarnya kembali lagi ke prinsip bahwa pemenuhan zat gizi itu tidak bisa dipenuhi dari satu bahan makanan saja, harus berbagai bahan makanan. Nah, tujuan akhir pemberian makan anak selain terpenuhinya kebutuhan zat gizi juga membentuk kebiasaan makan anak yang baik dan sehat. Jadi ini yang kadang kurang kita pahami gitu ya, bahwa semata-mata anak itu hanya butuh gizinya. Padahal sebenarnya yang paling penting adalah kita membentuk pola makan anak yang baik sehingga nanti terbawa sampai dia dewasa. Tentu kita tidak ingin anak-anak kita, penerus kita itu memiliki pola makan yang buruk dan akhirnya punya penyakit-penyakit degeneratif yang terkait dengan pola makan. Nah, itu harus ditanamkan dari anak itu kecil, dari mulai masa MPASI-nya. Mengenalkan pola makan sehat ke anak. Nah, ini sedikit ilustrasi bahwa memang mengenalkan pola makan ke anak itu bukan hal yang mudah seperti itu, tapi mungkin.
Jadi kalau anak memang mau makan, ya alhamdulillah seperti itu, bisa dikenalkan banyak variasi bahan makanan. Tapi kalau tidak mau makan, misalnya gerakan tutup mulut atau disembur misalnya. Nah, kalau ibunya menyerah terus memberikan pola makan tidak sehat, ya sudah, setelah itu terbentuk pola makan yang kurang baik. Setelah itu terbawa sampai dewasa. Tapi kalau ibu mau berusaha, pahami sebabnya dan coba lagi, maka itu akan menjadi langkah yang baik untuk lebih memahami anak gitu ya. Ini ada kotak di sini. Apakah Ibu tahu ada beberapa anak yang perlu mencoba 10 sampai 15 kali untuk dapat menerima rasa suatu makanan. Nah, ini mungkin sama juga dengan orang dewasa ketika kita dapat makanan yang mungkin rasanya kita tidak familiar. Misalnya ketika pertama kali kita mencoba masakan Korea dengan rasa yang asam dan pedas, bisa jadi pertama kali kita tidak bisa menerima gitu. Tapi pada percobaan kedua, ketiga, keempat, kelima, misalnya ada temannya makan, kita mencoba dengan mungkin rasa yang berbeda dari apa namanya provider makanan yang berbeda. Nah, bisa jadi kita terus lama-lama bisa menerima bahwa oh memang makanan Korea rasanya seperti ini. Nah, anak-anak pun seperti itu gitu. Sehingga jangan sampai sebagai ibu nanti teman-teman kalau memberikan saran ke ibu sekali mencoba anaknya tidak mau maka dianggap oh anaknya nggak doyan seperti itu karena bisa jadi bukan nggak doyan hanya dia belum familiar dengan itu. Sehingga apa yang bisa dilakukan? Coba dengan cara pengolahan dan penyajian yang berbeda. Sehingga pada percobaan kesekian anak akan mulai mengenal dan mau menerima makanan. Nah, kalau sudah mau coba dengan mengenalkan bahan makanan yang lain. Harapannya apa? Goal terakhir kita apa? Pola makan yang baik dan sehat. Bukan hanya sehat, tapi juga pola makannya baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pemberian makan anak yang aktif dan responsif, yaitu membuat suasana makan yang menyenangkan, kenali tanda anak kenyang, dan kenali pola makan anak. Jadi, membuat suasana makan yang menyenangkan itu adalah ketika makan itu anak melihat ibunya itu dalam kondisi yang senang, seperti itu. Ketika menyuapi anak, ibunya ceria, mengajak ngobrol anak, dan lain-lain. Bukan dalam artian suasana yang menyenangkan itu dengan diberikan tontonan, misalnya menonton video di smartphone atau menonton TV atau juga menonton tontonan yang lain, misalnya kereta api dan lain-lain. Karena apa? Karena ketika kita memberikan tontonan lain yang mengalihkan perhatian anak, maka anak akan fokusnya ke tontonannya, bukan proses makannya, seperti itu. Jadi perlu kita membuat suasana yang menyenangkan, misalnya ketika makan anaknya diajak ngobrol, dipegangin sendok, dan wajah ibu itu dalam kondisi yang senang gitu. Karena kalau misalnya anak itu dipaksa, ibunya mungkin sedang tidak baik moodnya, nah itu biasanya bisa jadi muncul trauma. Sehingga bagi anak makan itu adalah sesi yang tidak menyenangkan. Apalagi anaknya dibentak-bentak gitu ya, ayo cepat makan, makan, habisin, habisin misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, kenali tanda anak kenyang. Jadi kalau dulu makan itu adalah targetnya habis sesuai porsi yang disiapkan orang tuanya. Tapi ternyata sekarang itu yang diminta adalah kenali tanda anak kenyang. Maksudnya adalah, jadi kalau misalnya anak sudah menunjukkan tanda kenyang, misalnya dia sudah beberapa suap, lalu setelah itu dia sudah mulai menolak ketika disuapi atau bagaimana, coba konfirmasikan ke anak, adik sudah tidak mau makan, misalnya seperti itu. Coba yuk 1 sendok lagi misalnya. Tapi ketika anak itu benar-benar menolak, maka hentikan dan coba lagi di sesi selanjutnya. Kira-kira sekitar 30 menit sesi makan itu sudah maksimal, maka kalau lebih dari itu maka hentikan dan setelah itu berikan atau tawarkan lagi pada sesi makan selanjutnya. Lalu kenali pola makan anak. Jadi memang anak itu pola makannya beda-beda ya. Tidak ada satu anak dan satu anak lain yang pola makannya itu sama persis gitu. Misalnya ada anak itu yang suka ngemil sepanjang hari. Jadi dia kalau makan sedikit tapi dia ngemil gitu. Sedikit-sedikit tapi sering gitu. Ada juga anak yang banyak tapi sering, ada juga anak yang banyak tapi dia hanya bisa makan di jam-jam tertentu, makan pagi, siang, malam. Nah, seperti itu di antaranya dia tidak terlalu suka makan. Nah, kita harus kenali pola makannya dan kita harus sesuaikan dengan pola makan anak tersebut seperti itu. Kalau memang dia tipenya tidak bisa makan banyak, jangan paksakan dia harus makan banyak.
Nah, hygiene, kebersihan dalam kondisi normal pun pemberian makan bayi dan anak sangat memperhatikan aspek kebersihan ini, apalagi saat ada wabah COVID-19. Nah, ini beberapa praktek hygiene yang perlu dilakukan sebelum memberikan makan ke anak. Nah, misalnya adalah mencuci tangan, jelas, memasak makanan hingga matang, lalu mencucinya dengan air mengalir kalau bahan pangan yang akan dimasak. Kalau bahan pangannya itu yang langsung dimakan tanpa dimasak harus dicuci dengan air mengalir, misalnya buah. Tidak memberikan makanan yang sudah 2 jam di ruangan dalam kondisi terbuka, mencuci alat makan dengan sabun dan tidak mengeringkannya dengan lap kain. Karena apa? Lap kain yang digunakan berkali-kali justru akan menjadi sarang bakteri dan nanti kalau untuk mengelap malah justru menambah jumlah bakteri pada alat makan. Lalu memisahkan penyimpanan makanan matang dan makanan mentah. Nah, ini pemantauan pertumbuhan bayi, ini hanya secara umum saja karena untuk bagaimana cara memplotkan dan lain-lain sudah kita pelajari di pemantauan penilaian status gizi atau mata kuliah PSG. Yang pertama, di sini hanya saya sampaikan bahwa pemantauan pertumbuhan dilakukan dengan membandingkan kenaikan ukuran tubuh anak ke kurva pertumbuhan standar. Jadi memang prinsipnya pemantauan pertumbuhan itu harus dibandingkan dengan standarnya. Jadi tidak hanya diukur tapi harus dibandingkan. Nah, kalau di Indonesia itu ada screening pertumbuhan itu dengan KMS gitu untuk memantau penambahan berat badannya anak setiap bulan. Jadi kalau KMS itu untuk memantau pertambahan berat badan tapi dia tidak bisa digunakan untuk diagnosis status gizi anak seperti itu. Selain itu, untuk memantau pertumbuhan anak juga digunakan WHO Growth Chart dengan indikator pertumbuhan yang lebih lengkap. Nah, untuk WHO Growth Chart ini dia ada Z-score-nya gitu. Nah, Z-score ini bisa nanti digunakan untuk mengetahui status gizi anak. Nah, perhitungan Z-score yang digunakan sebagai dasar penentuan status gizi juga dapat dilakukan menggunakan software yang disebut WHO Antro. Nah, ini teman-teman juga sudah belajar. Nah, ini di samping adalah bagaimana mendefinisikan di KMS anak itu naik atau tidak naik. Ini adalah contohnya, kalau dia naik itu adalah mengikuti pola pertumbuhannya, berat M2. Nah, ini dia ikut kurva pertumbuhannya, dia tumbuhnya normal. Nah, kalau dia pindah atau memotong garis di atasnya, dia juga dianggap naik, disebut tumbuh kejar. Nah, kalau yang tumbuhnya tidak baik itu bisa jadi BB-nya naik, grafik, tapi berat badannya itu kalau diplotkan dia memotong pita di bawahnya, seperti itu. Nah, itu dianggap tidak naik. Atau jika berat badannya tetap atau justru berkurang. Nah, itu semuanya masuk dalam kategori tidak naik. Seperti itu. Nah, pemantauan perkembangan bayi itu kalau di buku KIA juga ada, bisa dilakukan mandiri oleh orang tua, atau juga ada namanya kuesioner pra-screening perkembangan, KPSP, yang bisa dilakukan guru dan tenaga kesehatan. Jadi kalau sudah TK itu gurunya bisa melakukan. Nah, ini di sebelah ini adalah contoh screeningnya. Lalu kalau ingin melakukan tes perkembangan yang memang dia standar gold standarnya itu ada namanya Bailey Scale of Infant Development, BSID seperti itu. Oke, alhamdulillah alamin. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.